Selamat pagi, Oma Opa, Bro and Sis, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Salam jumpa dalam acara SPMAB bersama saya Ani Noya Lokolo dari PKLU GPIB Sebaut Bogor. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Oma Opa yang terkasih, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 2 ayat 2 sampai dengan 13. Tapi sebelumnya mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami dan juga Oma Opa yang menonton atau mendengar SPMAB pada pagi hari ini, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oma Opa yang terkasih, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dari Yosua pasal 2 ayat kedua sampai dengan ke-13 yang menyatakan sebagai berikut. Kemudian Raja Yeriko diberitahu demikian. Tadi malam ada orang Israel datang kemari untuk mengintai negeri ini. Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab dengan perintah, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang masuk ke rumahmu, sebab mereka datang untuk mengintai seluruh negeri ini." Perempuan itu telah menyembunyikan kedua orang itu. Namun ia menjawab, "Betul, orang-orang itu datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, orang-orang itu keluar. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Cepatlah kejar mereka. Tentu kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang disusun di atas sotoh itu. Lalu orang suruhan raja itu pergi mengejar mereka di jalan menuju Sungai Yordan sampai ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, pintu gerbang ditutup. Sebelum kedua orang itu tidur, perempuan itu naik ke sotoh untuk menemui mereka. Ia berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kami dilanda ketakutan terhadap kamu. Bahkan semua penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu keluar dari Mesir, dan juga apa yang kamu lakukan terhadap Sihon dan Og, kedua raja orang Amori itu, di seberang Sungai Yordan itu, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, ciutlah hati kami dan patahlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu
ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Sekarang, karena aku telah menunjukkan kasih setia terhadapmu, bersumpahlah demi Tuhan bahwa kamu juga akan menunjukkan kasih setia terhadap kaum keluargaku. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang menjamin bahwa ayah dan ibuku, juga saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan, serta semua orang-orang mereka akan kamu biarkan hidup dan kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Demikian pembacaan Alkitab. Judulnya, Berilah Dirimu Bagi Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ayat yang ke-11. Seseorang tidak selalu lahir dengan keberanian, tapi seseorang lahir dengan potensinya masing-masing. Tanpa keberanian, kita tidak bisa berbuat baik dengan konsisten. Kita tidak bisa menjadi baik, benar, murah hati, dermawan, atau jujur. Inilah sepenggal kalimat bijak yang ditulis oleh Maya Angelou, seorang sastrawan Afrika Amerika yang juga aktif memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Pengalaman masa kecil hingga remaja yang kelam telah berbalik menjadi kekuatan untuk memperjuangkan kebenaran. Kita membutuhkan keberanian untuk berjuang dan terlibat dalam karya Tuhan di tengah dunia ini. Tanpa keberanian, seringkali potensi yang kita miliki tak berguna. Rahab, seorang pelacur, dalam pembacaan kita pagi ini, tak punya nilai apapun dalam masyarakat. Ia bukan orang Israel. Apakah mungkin berguna bagi Tuhan? Pembaca Sabda GPIB, kita bukan Rahab, juga bukan Maya Angelou. Bisa jadi kita hanya pribadi tanpa status mentereng, rapuh, tak dapat bersuara karena tak pantas untuk didengar. Bisa jadi kita hanya objek dari sesama. Tuhan memanggil dan mengutus umatnya untuk hidup dalam karya keselamatannya. Tuhan tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan pribadi-pribadi yang berkenan baginya. Rahab, Maya Angelou, kita semua berkenan dipakai Tuhan, terlibat dalam karyanya. Apakah yang kita miliki? Setiap kita memiliki potensi. Persoalannya adalah apakah kita memiliki keberanian untuk memakai potensi itu di dalam kuasa Tuhan. Kita memerlukan keberanian untuk keluar dari rasa takut, keraguan, menyalahkan diri, terkurung dalam citra buruk yang dikembangkan oleh lingkungan kita. Keberanian untuk beriman kepada Tuhan, bangkit dan berbuat baik sekalipun terancam. Tetapi berintegritas sekalipun banyak orang merendahkan dan meragukan kemampuan kita. Tuhan berkenan atas kita, karena itu berilah dirimu untuk dipakai.
Oma Opa yang terkasih, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami datang padamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menyertai kami agar kami betul-betul dapat memahami dan dapat melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk majelis sinode dengan segala program yang sudah direncanakan. Kami mohon Tuhan memberkati dan menyertai mereka dalam melaksanakan program-program itu. Kami juga mau berdoa untuk semua jemaat yang sedang mendengar menonton program SPMAB dari Dewan PKLU. Kami mohon Tuhan mau memberkati mereka supaya semakin banyak orang yang mau untuk mendengarkan firman Tuhan dan mau untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan mau menolong mereka, berikan kesembuhan yang benar bagi mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak banjir ataupun gunung meletus. Tuhan juga mau menolong mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat di seluruh Indonesia ini, jemaat GPIB. Tuhan mau memberkati mereka, khususnya PKLU, supaya makin banyak orang yang mau mengikuti program SPMAB dari Dewan PKLU. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan mau memberkati para pemimpin negara ini supaya mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan untuk memajukan negara kami. Bapa di surga, banyak hal yang ingin kami mohon daripadamu Tuhan. Tetapi sebelum keluar dari bibir kami, Tuhan telah mengetahui seluruh isi hati kami. Karena itu Bapa, kami mohon ampun salah dan dosa kami, dan kami menyerahkan doa yang tidak sempurna ini, hanya Tuhanlah yang menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oma, Opa, Bro and Sis, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, demikianlah perjumpaan kami pada pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu.